Mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasamu yang takkan habis sampai di akhir waktu perjalanan ini. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata. Hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Kamu harus segera menikahi Elena. Aku menikahi Elena? Loh, kenapa Papa tiba-tiba suruh aku menikah dengan Elena? Ini sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Loh, tapi Papa kenapa? sama Mama tadi ketemu sama Elena. Dia mengancam akan memberitahu wartawan kalau kamu tidak segera menikahi dia. Kenapa kamu itu nggak pernah bilang sama aku? Ya kamu juga kemana aja selama ini? Kamu tiba-tiba menghilang. Aku tanya keluarga kamu, katanya kamu ke pondok. Terus aku mesti gimana? Mau pakai telepati ngubungin kamu? Tapi nggak usah bilang orang tua aku, apa urusannya sama mereka? Ini urusan antara kita dan nggak usah bilang orang tua aku. Terserah kamu. Mau sendiri, mau sekeluarga, terserah kamu. Aku cuma minta kamu bertanggung jawab, Tar. 2 tahun bukan waktu yang sebentar bagi aku untuk ngurusin anak itu. Asal kamu tahu aja. Elena. Bu, Mas Atarnya belum pulang. Duduk aja dulu, Bu. Gak usah. Saya berdiri di sini saja. Saya mau bicara sama kamu. Sama saya? Ada apa, Bu? Tante hanya ingin memberi kabar. Atar sebentar lagi akan segera menikah dengan perempuan bernama Elena. Dia tidak akan pernah menikahi kamu. Tante minta kamu jangan coba-coba menggagalkan rencana pernikahan dia. Karena kali ini Tante dan Om merestuinya. Tidak seperti rencana kamu akan menikah dengan dia. Paham? Saya permisi. Salam buat Bapakmu. Udah, Mai. Udah ya? Sudah, Mai. Sudah, Nak. Ayo, mari kita pulang.
Tolong Pak Kasan jangan pulang. Ini semua cuma salah paham. Tolong jangan pulang ya. Ya, Mai. Maaf, Mbak Ira. Saya sudah tidak tahan. Kami orang miskin, Mbak. Gak punya apa-apa. Tapi kami masih punya perasaan. Siapa tega lihat anaknya perempuan satu-satunya dihina terus-terus. Tolong Pak Kasan. Saya butuh Maimunah di sini. Saya minta maaf harus melibatkan Mai dalam semua masalah saya. Tapi saya nggak bisa menghadapi semua ini tanpa Mai. Tolong Pak Kasan. Tolong Mai. Mbak, Mai akan di sini nemenin Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ra, ada apa? Mas, apa betul Mas Atar akan menikahi Elena? Apa benar Mas ninggalin dan lantarin Elena, Mas? Kala malam bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar dirimu Dokter bilang ginjalku sudah parah. Dan rasanya hari itu aku mau mati. Karena kalau aku hidup pun, ya aku ngerasa hidup aku gak ada berarti. Tapi kemudian aku bertemu dengan Kumaira di rumah sakit itu. Aku jadi ada semangat hidup. Aku jadi tahu dan mau tahu apa arti hidup ini. Saat itulah aku jatuh cinta pada Kumaira. Hari itu dia baru tahu kalau dia itu kehilangan bapaknya. Tapi matanya tidak menampakkan kesedihan. Yang ada malah keikhlasan. Dan aku semakin kagum dengan cara hidupnya. Aku semakin menghargai dia. Dan aku semakin cinta sama dia. Dan sejak saat itulah aku menjadi dekat dengan Kumaira. Dan Kumaira mengenalkan aku pada cinta Tuhan. Dan aku jadi semakin sadar bahwa Tuhan itu selama ini tidak kemana-mana. Dia selalu ada. Maka aku pergi untuk belajar agama ke pesantren Kiai Sidi. Sejak saat itu aku berubah. Aku memutuskan diri dengan dunia luar. Aku gak mau bertemu dengan siapapun. Aku hanya mau bertemu dengan Tuhan. Dan di sanalah aku ketemu dengan Maimunah. Dan selama 2 tahun itu